Bab 437. Kota Pengubur Langit. Saat menara penjara alam bergetar hebat, tak lama kemudian, sebuah pintu muncul di depan Mileye dan Lily. Pintu hantu. Ketika pintu hantu muncul, itu bersembunyi langsung di sudut dan menggigil. Dan Mileye menemukan bahwa ada retakan di atasnya. Dihajar. Wajah Mileye masam. Tidak ada keraguan bahwa makhluk lantai 5 ini telah bangun. Selain itu, Lily mengangkat kepalanya dan melirik, lalu tanpa sadar dia mendekati Mileye. Tangan kecilnya menarik lengan baju Mileye dengan erat. Mileye mendongak, "Senior." Tidak ada tanggapan. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, ayo kita mengobrol." Masih tidak ada respon. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Tak perlu dikatakan, ini adalah master yang sulit. Untung saja lawan belum keluar, yang jelas segelnya belum benar-benar putus, atau kekuatan lawan belum pulih. Tentu saja, tidak peduli apa itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Mileye dengan ringan mengusap kepala Lily dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut." Kepala Lily mengusap lengan Mileye, "Aku takut. Aku sangat takut." Mileye tersenyum dan berkata, "Aku di sini." Lily menatap Mileye, "Tapi kamu tidak mampu mengalahkan orang itu." Mileye masam seluruh wajahnya. Setelah menghibur Lily, Mileye berjalan ke pintu hantu. Pada saat ini, pintu hantu itu masih bergetar. Jelas, itu pasti telah diperlakukan dengan sangat buruk sebelumnya. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Melihatnya seperti ini, lantai 5 bukanlah makhluk yang baik hati. Ada begitu banyak musuh di luar, dan ada beberapa orang yang menakutkan di dalam tubuhnya. Ini hari yang berat. Mileye berkata, "Roh pedang penakluk jiwa, bisakah kamu membantu memperbaikinya?" Roh pedang penakluk jiwa berkata, "Dibutuhkan kekuatan jiwa, aku bisa membantu menyembuhkannya." Mileye sedikit mengangguk, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan menara penjara alam. Dia tidak ingin mengurus makhluk di lantai 5 menara untuk saat ini. Karena dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali, dan dia tidak bisa menghentikan pihak lain. Biarkanlah. Mileye berjalan keluar dari gua, dia melihat sekeliling, dan tangan kanannya menunjuk dengan lembut, dan segera, pedang energi dengan tenang mengembun. Itu adalah alam perubahan energi sebelumnya, dan dia juga mampu memadatkan pedang energi, tetapi dibandingkan dengan saat ini, tingkat pengembunannya beberapa kali lebih buruk. Apalagi dia bisa merasakan bahwa pedang energi kental ini masih memiliki ruang besar untuk peningkatan. Membatasi. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami sebuah kebenaran, yaitu, bahkan jika itu adalah hal kecil, selama itu dilakukan secara ekstrim, itu adalah hal yang hebat. Mileye menunjuk dengan ringan, pedang energi tiba-tiba terbang, dan dalam sekejap, sehelai daun jatuh diam-diam dari jarak 100 meter. Mileye terdiam sesaat, dan dia mengangkat jarinya dengan lembut. Dalam sekejap, 10 pedang energi muncul di sekitarnya. Saat berikutnya, 10 pedang energi menghilang tiba-tiba, dan 10 helai daun jatuh diam-diam dari jarak 100 meter. Tangan kanan Mileye tiba-tiba diangkat dengan ringan, dan tak lama kemudian, 20 pedang energi muncul di sekelilingnya. Sama seperti itu, Mileye perlahan meningkatkan pedang energi satu persatu, dan setelah sekitar setengah jam, dia telah meningkatkan pedang energi menjadi 50. Tetapi pada saat ini, dia jelas merasakan kesulitannya, dan kecepatan dan kekuatan pedang energi sudah menurun. Dapat dikatakan bahwa jika pedang energi ditambahkan, kekuatan pedang energi akan sangat berkurang.
Mileye tidak memilih untuk menambahkan lebih banyak pedang energi, tetapi terus menggunakan 50 pedang energi ini, berharap untuk menggunakan 50 pedang energi ini secara ekstrim. Praktik. Di waktu berikutnya, Mileye mulai berlatih dengan panik di antara pegunungan. 3 hari kemudian, Mileye, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba menerima transmisi suara dari anjing kaisar, dan segera dia meninggalkan pegunungan. 1 jam kemudian, Mileye datang ke kedai teh di kota Weiyang. Di depan kedai teh, seorang lelaki tua berdiri. Ketika dia melihat lelaki tua ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Dia tidak bisa merasakan aura orang tua itu. Orang tua itu berjalan di depan Mileye. "Tuan Muda Ye, ketua paviliun ada di lantai 3, silakan ikut aku." Mileye mengangguk sedikit, lalu mengikuti lelaki tua itu ke lantai 3. Di lantai 3, dia melihat Sermina Dugu, anjing kaisar dan seorang wanita yang mengenakan gaun daun teratai. Sermina Dugu berjalan ke depan Mileye dan gemetar, "Linsi." Mileye berkata, "Tidak apa-apa." Mendengar ini, kekhawatiran di hati Sermina Dugu tiba-tiba menghilang. Mileye menoleh untuk melihat wanita yang tidak jauh. Wanita itu tersenyum kecil, "Tuan Muda Ye, silakan duduk." Mileye berjalan mendekati wanita itu dan duduk. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Biar ku perkenalkan diriku, Dewi Baili, ketua paviliun Baik Xiao." Mileye berkata, "Terima kasih atas paviliun Anda selama ini." Dewi Baili tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil. Tuan Muda Ye adalah orang yang lugas, dan aku tidak akan bertele-tele. Aku memanggil Tuan Muda Ye ke sini hari ini karena aku ingin Tuan Muda Ye menjemput ibumu. Karena masalah ibumu ada di paviliun Baik Xiao telah menyebar, dan banyak orang mungkin akan mengincarnya. Demi keselamatannya, jadi Tuan Muda Ye sebaiknya menjemputnya." Mendengar ini, Mileye mengerti. Sederhananya, paviliun Baik Xiao tidak ingin menyinggung kekuatan dan master yang tak terhitung jumlahnya karena dia. Ini juga normal, paviliun Baik Xiao tidak terkait dengannya, jadi secara alami tidak akan bermusuhan dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya demi dia. Mileye mengangguk, "Aku sudah mengganggu paviliunmu selama ini. Aku, Mileye, mengingat budi ini." Setelah berbicara, dia bangkit, "Ketua paviliun, selamat tinggal." "Tunggu." Dewi Baili tertawa, "Tuan Muda Ye jangan buru-buru pergi dulu." Mileye bertanya, "Apakah ada yang lain?" Dewi Baili tersenyum dan berkata, "Mari kita mengobrol. Tentu saja, jika Tuan Muda Ye sedang terburu-buru, bisa pergi sekarang." Mileye berpikir sejenak, lalu duduk, "Ayo kita bicara." Dewi Baili mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu berkata, "Apakah Tuan Muda Ye tahu tentang Istana Weiyang dan Tanah Suci?" Mileye mengangguk, "Aku pernah mendengarnya." Dewi Baili berkata sambil tersenyum, "Hanya pernah mendengarnya. Sepertinya Tuan Muda Ye tidak tahu banyak tentang dua kekuatan ini." Mileye berkata, "Apa yang ingin dikatakan Master Paviliun Abadi?" Dewi Baili tersenyum kecil, "Tuan Muda Ye seharusnya tahu situasinya saat ini. Tentu saja, dengan kekuatan Tuan Muda Ye dan monster di sebelahmu, pasukan umum tidak berdaya terhadap kalian, tetapi bagaimana jika pasukan ini diam-diam mulai bergabung? Lalu pada saat itu, yang muncul di depan kalian bukan beberapa alam suci, tetapi puluhan alam suci, atau bahkan lebih banyak lagi master alam suci." Mileye terdiam. Dewi Baili menambahkan, "Selain itu, Tuan Muda Ye, kamu memiliki masalah lain yang harus kamu hadapi, yaitu Tanah Suci dan Istana Weiyang, dan beberapa klan keluarga besar yang tersembunyi dalam kegelapan. Orang-orang ini semuanya dalam kegelapan, dan kamu berada dalam terang. Jika kamu bertarung dengan mereka, kamu akan sangat menderita."
Apalagi sekarang, semua orang memiliki pemahaman umum tentang kekuatanmu. Oleh karena itu, jika mereka bergerak, mereka pasti sepenuhnya siap. Mileye tersenyum dan berkata, mendengar maksud Nona Dewi adalah ingin menunjukkan jalan kepadaku. Aku, Mileye, ingin mendengarnya. Dewi Baili menatap Mileye, pergi ke kota pengubur langit. Mileye sedikit mengernyit, kota pengubur langit. Di mana itu? Dewi Baili melirik Mileye, tatapan ini penuh makna. Awalnya, dia curiga bahwa Mileye berasal dari luar Star Territory, tetapi sekarang tampaknya Mileye bukan dari luar, tetapi berasal dari Star Territory Weiyang. Dewi Baili tertawa, kota pengubur langit, ini bagaimana mengatakannya? Ini adalah medan perang antara Star Territory Weiyang kami dan suku Moko, dan itu adalah satu-satunya penghalang yang dapat memblokir kita saat melawan suku Moko. Mileye bertanya, musuh asing. Dewi Baili mengangguk, musuh asing yang sangat kuat. Mileye tiba-tiba berkata, kamu ingin aku pergi bergabung dengan suku Moko? Mata Dewi Baili sedikit berkedut, bagaimana caranya kamu berpikir? Jika kamu memiliki pemikiran ini, kamu akan mati 100 kali. Mileye terdiam, lalu untuk apa minta aku lakukan di sana? Dewi Baili berkata, pergi untuk menghindari bencana. Mileye sedikit bingung, pergi ke sana untuk menghindari bencana. Dewi Baili mengangguk, karena di sana, Master Suci tidak dapat muncul. Kalau kamu pergi ke sana, tidak ada master di atas alam suci yang bisa menargetkan kamu. Kamu akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Dewi, apakah ada banyak orang yang mengincarku? Dewi Baili terdiam sejenak, lalu berkata, banyak, yang aku tahu saja sudah banyak, dan yang aku tidak tahu, pasti ada banyak lagi. Jika kamu terus tinggal di sini, itu berarti kamu harus terus membunuh, dan Istana Weiyang tidak akan membiarkanmu jika kamu terus membunuh, itu akan membuat kekacauan di Star Territory Weiyang. Jadi jika kamu terus tinggal, Istana Weiyang kemungkinan besar akan maju. Dan jika kamu memilih untuk pergi ke kota pengubur langit, ibumu dapat terus tinggal di sini, dan aku akan meyakinkan kamu bahwa dia benar-benar aman. Mendengar ini, Mileye mengerutkan kening, Nona Dewi benar-benar ingin aku pergi ke kota pengubur langit. Dewi Baili tertawa, diambil begitu. Mileye terdiam. Ibu tinggal di sini. Mileye sedikit tergerak, karena Sermina Dugu tidak mungkin masuk ke menara penjara alam, meski bisa memuat orang di dalamnya, tapi di dalam lebih berbahaya. Di dalam lebih berbahaya daripada di luar. Apalagi sekarang segel menara penjara alam sudah lepas dan lantai 5 sudah terbangun. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi saat berikutnya. Karena itu, jika Sermina Dugu berada di dalam menara, sebenarnya lebih berbahaya daripada di luar. Jika bukan karena situasi khusus Lin Siye sekarang, dia tidak ingin Lin Siye tinggal di menara penjara alam. Saat ini, Dewi Baili berkata, bagaimana menurutmu? Mileye berkata, aku akan memikirkannya. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Sermina Dugu dan anjing kaisar mengikuti. Dan sebelum Mileye mengambil beberapa langkah, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul tidak jauh di depannya. Orang di sini adalah Taupan Li, ketua sekte hantu. Melihat Taupan Li, wajah Dewi Baili terlihat tenang, jelas sudah ia duga. Taupan Li tersenyum dan berkata, Ketua Paviliun, aku sudah lama menunggunya di sini. Dewi Baili menatap Mileye. Aku tidak berani berjanji untuk melindungimu, tapi aku bisa berjanji untuk melindungi orang-orang di sekitarmu. Jika kamu mengangguk sekarang dan berjanji untuk pergi ke kota pengubur langit,
bahkan jika kamu mati nantinya, aku bisa menjanjikanmu, ibumu akan aman, selalu aman. Mileye tersenyum dan berkata, atas dasar apa kamu menjaminnya? Dewi Baili tersenyum kecil, kalau tidak percaya, kamu bisa pergi dari sini kapan saja. Mileye terdiam sejenak, lalu berkata, baiklah, aku akan pergi ke kota pengubur langit. Sudut bibir Dewi Baili sedikit terangkat, jangan khawatir, ibumu ada di sini, tidak ada yang berani mengganggunya. Mileye mengangguk, lalu menatap Taupan Li yang tidak jauh. Taupan Li melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, aku datang untuk mencarimu, ini benar-benar sedikit menggertak yang muda, jadi bagaimana dengan ini, terima satu jurus dariku, jika kamu tidak mati, maka semua dendam akan dianggap lunas. Bagaimana? Mileye berpikir sejenak, lalu menunjuk anjing kaisar yang tidak jauh dari situ dan berkata, bisakah dia menggantikanku? Dewi Baili bersambung.